Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-148. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, keempat orang itu terkejut bukan buatan. Orang-orang padepokan yang ada di sanggar itu telah terbaring diam. Di antara mereka nampak terluka. Darah mengalir dari luka yang mengganga itu. Ketika keempat orang itu mendekat, maka mereka menyadari bahwa ada di antara mereka masih bernafas. Karena itu, maka dua di antara keempat orang itu pun segera berlari keluar, memanggil kawan-kawannya. "Kita harus menolong mereka," berkata orang itu di luar sanggar. "Kenapa?" bertanya beberapa orang bersama-sama. "Mereka terluka," jawab orang yang bertubuh tinggi. "Kenapa?" bertanya orang-orang yang menjadi semakin kebingungan. "Entahlah, kita bawa saja mereka keluar. Kita akan mencoba menolong mereka." Beberapa orang laki-laki segera berlari memasuki sanggar. Tanpa mengatakan sesuatu lagi, mereka pun telah membawa orang-orang padepokan yang terbaring diam. Ada di antara mereka yang terluka, tetapi ada yang di tubuhnya sama sekali tidak terdapat segores kecil luka pun. Namun orang itu telah pingsan atau bahkan mati. Demikianlah, maka orang-orang yang terbaring diam itu telah dibawa keluar dari sanggar. Di luar sanggar, orang-orang padukuhan itu berbicara dengan leluasa. Sedangkan di dalam sanggar, meskipun bukan saatnya upacara atau mendengarkan sesorah, namun rasa-rasanya segan juga untuk berbicara. Beberapa orang telah mencari air, sedangkan yang lain sibuk mengusap kening dan dahi. Orang bertubuh raksasa itu terluka di lambungnya, tidak oleh goresan senjata, tetapi luka itu cukup dalam. 3 goresan nampak menyilang, seakan-akan goresan 3 buah jari tangan-tangan berkuku tajam. Kakak Ki Krawangan justru sama sekali tidak terluka, namun ia juga telah menjadi pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah orang-orang padukuhan itu menjadi sibuk, 1-2 orang mulai sadar. Kakak Ki Krawangan itu pun menggeliat, sementara orang bertubuh raksasa itu mulai mengerang kesakitan. Ketika orang bertubuh raksasa itu mulai bergerak, maka darah yang mengalir semakin banyak mengalir dari lukanya. Tetapi orang itu ternyata membawa obat untuk mengurangi arus darahnya. Ia minta seseorang menaburkan semacam serbuk dari sebuah bumbung kecil di atas lukanya itu. Terasa luka itu menjadi pedih sekali, tetapi darahnya pun menjadi semakin sedikit mengalir dari luka itu. Beberapa orang lain yang terluka juga telah mendapat pengobatan yang sama. Sementara kakak Ki Krawangan setelah diberi air, beberapa tetes di bibirnya pun telah menjadi sadar pula. "Iblis bongkok!"
geram kakak Kikrawangan. "Apa yang telah terjadi, Kakang?" bertanya Kikrawangan yang berjongkok di sebelah kakaknya. "Orang yang pernah kau tolong itu ternyata tidak kurang dari sosok iblis yang paling jahat. Aku tidak mengira, Kakang, ia tampak lemah dan sakit pada waktu itu," jawab Kikrawangan. "Ia datang bersama beberapa orang kawannya untuk mengacaukan upacara persembahan itu," berkata kakak Kikrawangan itu pula. "Tetapi apa maksud orang bongkok itu?" bertanya Kikrawangan. "Ia berniat mengacaukan upacara ini, bahkan mengacaukan akal kita, sehingga kepercayaan kita menjadi menipis. Ia datang dengan membawa kepercayaan baru untuk menyesatkan jalan hidup kita menuju ke kesejahteraan lahir dan batin." Delima yang mendengar keterangan pamannya itu hampir saja tidak dapat menahan hati. Menurut pendapatnya, kepercayaan yang diajarkan oleh pamannya itulah yang sesat. Sebenarnya lah, Kikrawangan juga ragu. Setelah hutan lebat yang seakan-akan memagari lingkungan yang luas di bawah kaki Gunung Lawu itu terbuka, maka para penghuninya mempunyai hubungan yang lebih luas dengan orang-orang dari seberang hutan. Tetapi Kikrawangan tidak menjawab. Demikian pula Delima yang merasa lebih baik diam daripada membuka persoalan baru dengan orang-orang Padepokan. Dalam pada itu, selagi ketegangan mencekam orang-orang yang berada di sekitar sanggar itu, telah terdengar suara dari dalam kegelapan. Suara yang tidak jelas sumbernya, seakan-akan melingkar-lingkar di udara yang kelam. Suara tertawa yang berkepanjangan. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar kata-kata, "Hei! Kalian orang-orang sesat, apa sebenarnya yang kalian cari dengan cara yang tidak pantas itu? Kalian telah digiring oleh seorang yang menjadi gila karena kehilangan anak bayinya. Orang yang gila karena keluarganya yang pecah dan menjadi berkeping-keping. Mungkin juga karena salahnya sendiri. Namun kemudian, ia telah mencari sasaran untuk menimpakan kesalahan itu. Ia membenci semua bayi. Ia ingin semua bayi mati seperti anaknya, dalam api." Suara itu berhenti sejenak, sementara kakak Kikrawangan yang telah sadar sepenuhnya itu berteriak pula, "Hei, pengecut! Tampakkan dirimu! Jangan memfitnah sambil bersembunyi. Aku telah mengalahkan kau." Terdengar lagi suara dari kegelapan. "Sekarang sadarlah, jika sementara ini kalian harus mengorbankan seekor anak binatang di bawah purnama, maka beberapa saat lagi kalian akan digiring untuk mengorbankan anak manusia. Bayangkan, setiap bulan seorang bayi akan mati. Gila! Bahkan tidak hanya di padukuhan ini saja. Apakah kalian akan melakukan upacara yang gila itu? Hari ini orang-orang Padepokan itu sudah berniat mengorbankan seseorang sebagai langkah awal niat mereka menggiring kalian untuk mengorbankan bayi di setiap bulan purnama. Karena orang yang kalian anggap pemimpin Padepokan itu telah terganggu penalarannya. Cukup! Fitnah itu sama sekali tidak benar!" teriak kakak Kikrawangan. Tetapi suara tertawa itu masih berkepanjangan. Kata-kata di sela-sela derai tertawa itu masih terdengar. "Nah, kalian yang waras, yang masih mempunyai daya penalaran yang utuh,
Apakah kalian justru akan jatuh di bawah pengaruh orang gila? Orang yang terganggu kesadarannya oleh dendam kebencian. Cukup! Cukup! Bukan hanya kakak Kikrawangan saja yang berteriak, tetapi seorang tantrik yang telah sadar sepenuhnya berteriak pula. Sementara orang yang bertubuh raksasa itu menggeram. Ia tidak berani berteriak agar darah di lukanya tidak memancar lagi. Namun suara itu masih terdengar. Selamat malam saudara-saudaraku. Selama padepokan itu masih ada, maka kita masih akan sering berjumpa dimanapun. Gila! Hei orang-orang gila! Aku bunuh kalian pada saatnya. Tetapi suara itu menjawab, jika kami ingin membunuhmu, maka kami tentu sudah melakukannya. Tetapi kami bukan orang-orang yang menjadi mata gelap, kehilangan pegangan dan membunuh sasaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang sebenarnya terjadi. Nah, tolong sampaikan kepada Kiai Banyu Bening, jika ia masih tidak menghentikan perbuatan gilanya, maka kami benar-benar akan memperlakukannya seperti orang gila. Diam! 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 Teriak kakak Kikrawangan. Suara tertawa itu masih bergema, semakin lama terdengar semakin jauh, sehingga akhirnya hilang sama sekali. Malam kembali menjadi sepi. Ketegangan masih mencekam setiap jantung. Orang-orang padepokan yang masih lemah itu dicekam oleh kemarahan, kebencian, dendam, tetapi juga kekhawatiran. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat memburu orang-orang yang telah menghinakan mereka dan bahkan menyebut nama Kiai Banyu Bening. Namun sejenak kemudian, maka orang yang bertubuh raksasa itu berkata, biarlah orang-orang Padukuhan itu pergi. Kita akan membuat perhitungan dengan mereka kelak, karena mereka tidak mau membantu kita di saat kita dalam kesulitan. Kakak Kikrawangan tidak menyahut, tetapi bagaimanapun juga ia merasa cemas tentang adiknya. Orang-orang padepokan dapat menyangka bahwa adiknya benar-benar telah berhubungan dengan orang bongkok itu. Besok aku harus berbicara dengan Krawangan, berkata orang itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, maka orang-orang Padukuhan itu pun segera pulang ke rumah mereka masing-masing ketika mereka sudah mendapat izin dari orang-orang padepokan. Namun ancaman orang bertubuh raksasa itu didengar oleh salah seorang Padukuhan itu, sehingga ia menjadi ketakutan. Ternyata perasaan takut itu kemudian telah menjalar pula ke setiap orang yang mendapat berita tentang ancaman itu. Namun sebelum orang-orang itu memasuki gerbang Padukuhan, maka seseorang telah berlari-lari keluar dari regol Padukuhan. Justru orang yang belum mereka kenal. Siapa yang terikat di halaman Banjar? Siapa? Teriak orang itu. Siapa? Siapa? Setiap orang pun telah bertanya pula. Namun karena itu, maka orang-orang itu tidak jadi langsung pulang ke rumah, tetapi mereka berduyun-duyun pergi ke Banjar. Sebenarnya lah, dua orang terikat pada dua batang pohon yang tumbuh di halaman Banjar. Orang yang juga belum mereka kenal. Kedua orang itu agaknya telah pingsan, meskipun keduanya masih hidup.
Agaknya keduanya telah menjadi kepanasan oleh lidah api yang menelan banjar padukuhan mereka. Banjar yang mereka dirikan dengan susah payah itu telah menjadi abu diterpa oleh kemarahan Sang Maha Api karena pokal orang bongkok itu. Kedua orang itu tubuhnya basah oleh keringat, sementara udara di halaman banjar itu masih terasa panas meskipun api sebagian besar sudah padam. Seorang penghuni padukuhan yang sudah separuh baya berkata, "Ambil air, kita harus segera mendinginkan mereka." Seseorang pun telah berlari-lari ke sumur. Dengan upih orang itu membawa air yang kemudian telah disiramkan ke wajah kedua orang yang pingsan itu. Kedua orang itu mulai menggeliat, bahkan kemudian keduanya mulai menggelengkan kepalanya serta membuka matanya. Namun adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba sesosok tubuh yang hanya nampak hitam di kelamnya malam muncul dari antara sisa kayu dan pecahan genting yang berserakan di bekas banjar itu sendiri, sementara malam seakan-akan menjadi semakin hitam. Orang-orang yang berada di halaman padukuhan itu termangu-mangu. Oncor di regol halaman banjar masih menyala, meskipun cahayanya tidak dapat menggapai seluruh halaman, juga tidak dapat menerangi sosok tubuh yang muncul dan dalam sisa-sisa kebakaran itu. Meskipun di sana-sini masih nampak lidah api menyala, meskipun hanya sejengkal, juga masih ada kayu yang membara dan kerangka bambu yang meledak. Orang-orang yang ada di halaman itu merasa bulu-bulu tengkuk mereka meremang ketika mereka mendengar sosok yang hitam itu tertawa berkepanjangan. Hei, orang-orang padukuhan yang dungu, kenapa kalian percaya bahwa banjar kalian telah ditelan oleh murka Sang Maha Api karena terhina oleh persembahan orang bongkok itu? Kalian mengira bahwa kuasa Sang Maha Api itu mengatasi segala-galanya sehingga mampu menghukum kalian dengan menelan banjar itu. Semua itu omong kosong. Lihatlah, dua orang yang terikat itu. Merekalah yang telah membakar banjar kalian atas perintah orang-orang dari Padepokan. Mereka ingin meyakinkan kalian betapa besar kuasa Sang Maha Api. Sementara orang-orang itu sendiri tidak percaya akan kuasa Sang Maha Api itu sendiri. Lihat kedua orang itu, apa yang telah mereka lakukan. Tanyakan kepada mereka. Mereka tentu tidak dapat menjawab, karena mereka juga tidak tahu, tidak pernah merasa bersentuhan, apalagi bahwa Sang Maha Api itu manunggal di dalam dirinya. Yang mereka tahu adalah bahwa api itu panas, sedangkan sinar matahari juga panas dan bersumber dari maha sumbernya di langit. Yang mereka tahu bahwa api itu memancarkan sinar sebagaimana bulan di langit. Halaman itu telah dicekam oleh ketegangan. Sementara itu, kedua orang yang terikat itu menggertakkan gigi mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka masih terikat pada batang pepohonan. Pada itu, sosok yang kehitam-hitaman itu masih berkata, "Sekarang kalian berhadapan dengan kenyataan. Tidak ada kuasa Sang Maha Api yang dapat murka karena orang bongkok itu telah menghinanya. Yang terjadi adalah dua orang itulah yang telah membakar banjar ini." Orang-orang padukuhan itu semuanya telah memandang kedua orang yang terikat itu dengan penuh kebencian. Namun sosok yang hitam itu berkata pula, "Tetapi kalian jangan bertindak apa-apa
kita justru harus melaporkannya. Jika kalian berbuat sesuatu atas kedua orang itu, maka seisi padepokan itu akan marah dan mendatangi kalian untuk membalas dendam. Karena itu, jangan kecewa bahwa orang yang membakar banjar padukuhanmu aku lepaskan. Keduanya telah melakukan tugas mereka dengan baik, membakar banjar padukuhan. Orang-orang padukuhan itu memang menjadi bimbang. Ia tidak tahu pasti maksud sosok yang tiba-tiba saja muncul dari reruntuhan banjar yang terbakar itu. Namun sosok itu pun kemudian telah melangkah ke arah kedua orang yang terikat itu sambil berkata, "Biarlah keduanya kembali ke padepokannya. Biarlah keduanya melaporkan kepada orang yang menyebut dirinya Banyu Bening, tetapi tidak tahu artinya, bahwa orang-orang padukuhan itu sudah tahu. Merekalah yang membakar banjar padukuhan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan setan dan pisang yang disiapkan untuk persembahan dari orang bongkok itu." Tidak seorang pun yang berbicara di antara orang-orang yang ada di halaman banjar itu. Mereka merasa seakan-akan mereka berada di dalam sanggar. Suasananya justru lebih mencekam ketika bayangan itu melangkah mendekati kedua orang yang terikat di batang pepohonan itu. Sejenak kemudian orang itu mencabut sebuah pisau kecil. Kemudian dengan pisau itu, ia telah memutuskan tali pengikat kedua orang itu. Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk telah menyerang orang yang melepaskan talinya itu. Dengan cepat ia mengayunkan tangannya menghantam ke arah kening. Tetapi orang itu sendirilah yang kemudian menjerit sambil meloncat surut. Ternyata tangannya sama sekali tidak menyentuh kening, tetapi tangan itu telah menyambar tajamnya pisau di tangan orang yang telah memotong tali pengikatnya. Orang itu tertawa. Katanya, "Bukan salahku. Jika kalian masih saja keras kepala, maka pisau ini akan menggorok leher kalian berdua." Orang itu memegangi tangannya yang berdarah, tetapi ia tidak menjawab. "Nah, sekarang pergilah. Katakan kepada Banyu Bening yang tidak bening itu bahwa kami akan tetap menentangnya sampai ia menyadari bahwa yang dilakukan itu sama sekali tidak pantas. Ia merasa terpukul karena anaknya terbakar, tetapi pada suatu saat ia akan merasa terhibur melihat bayi-bayi yang terbakar seperti anaknya. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan matahari dan bulan." Kedua orang itu termangu-mangu, sehingga orang yang semula muncul dari antara reruntuhan itu membentak mereka, "Cepat pergi, atau aku akan mengambil keputusan lain." Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah menjauhi orang yang melepaskan mereka itu. Sementara orang-orang padukuhan telah melihatnya. Namun ketika keduanya sampai di regol, seorang di antara keduanya berteriak, "Awas! Pada suatu saat, aku akan kembali untuk membunuhmu. Kau akan mati di atas api persembahan. Tubuhmu akan hancur menjadi debu. Ingat, besok jika purnama naik, maka kami benar-benar akan mengorbankan kau. Jika kau bersembunyi, maka salah seorang penghuni padukuhan ini akan kami korbankan. Demikian berturut-turut setiap purnama, kecuali jika ada seorang bayi yang diserahkan." Tetapi demikian ia selesai berbicara dan melangkah untuk meninggalkan halaman banjar itu. Sebuah pukulan yang keras telah mengenai mulutnya. Sambil meloncat surut dan bahkan hampir kehilangan keseimbangannya, orang itu mengaduh. Ternyata dua giginya telah tanggal dan darah mengalir dari sela-sela bibirnya.
Kau sudah dibebaskan, tetapi mulutmu masih saja meneriakkan kegilaanmu. Kedua orang yang akan meninggalkan halaman itu tersentak. Dipandanginya orang yang berdiri di hadapannya. Karena orang itu membelakangi oncor di regol halaman, maka wajah orang itu tidak nampak jelas. Kau sudah dibebaskan dan dapat kembali ke padepokan. Tetapi suaramu menyengat telinga. Sebenarnya aku ingin membunuhmu sekarang. Tetapi biarlah kau kembali kepada Kiai Banyu Bening untuk memberikan laporan lengkap tentang peristiwa yang terjadi di sini. Juga tentang keberhasilanmu membakar Banjar tepat pada waktu yang sudah diperhitungkan oleh kawan-kawanmu. Kedua orang itu tidak menyahut. Ketika mereka berpaling, mereka masih melihat orang yang melepaskannya itu berdiri di sebelah batang pohon itu. Ternyata ada beberapa orang berilmu tinggi yang membayangi kekuatan padepokan mereka. Nah, berkata orang yang telah memukul mulut salah seorang dari kedua orang itu hingga berdarah. Sekarang pergilah, beritahukan kepada Banyu Bening bahwa kami akan tetap membayanginya sampai ia menyadari bahwa ia tidak dapat melontarkan dendamnya kepada bayi di seluruh permukaan bumi ini. Kedua orang itu masih berdiri mematung, namun orang yang telah memukulnya itu berkata lagi, "Pergilah, kesempatan bagi kalian masih terbuka." Kedua orang itu pun kemudian telah beringsut perlahan-lahan, namun kemudian keduanya seakan-akan telah meloncat dan berjalan dengan cepat meninggalkan regol Banjar Padukuhan itu. Dalam pada itu, orang yang telah memutus tali yang mengikat kedua orang yang membakar Banjar itu berkata kepada orang-orang yang berada di halaman, "Sekarang pulanglah. Pesanku, jangan dengan serta-merta menentang orang-orang dari padepokan itu. Tetapi kalian sudah mengetahui bahwa mereka telah berusaha memperbodoh kalian. Orang yang bernama Kiai Banyu Bening itu telah kehilangan anak bayinya yang terbakar. Ia merasa terpukul oleh peristiwa itu. Tetapi kami belum tahu pasti siapakah yang telah bersalah atas kematian bayi itu. Mungkin justru Kiai Banyu Bening sendiri, dan ia berusaha menimpakan kesalahannya kepada orang lain." Orang-orang yang berada di halaman itu memang telah tersentuh hatinya, tetapi mereka menyadari bahwa menentang orang-orang padepokan itu akan berarti hancurnya padukuhan mereka. Demikianlah, maka satu-satu mereka telah keluar dari regol halaman Banjar Padukuhan yang telah menjadi abu. Di beberapa bagian api masih nampak menyala, tetapi sudah menjadi semakin kecil. Masih ada pula bara yang merah di antara setumpuk reruntuhan, namun sudah tidak banyak berarti lagi. Sebuah kentongan yang menjadi kebanggaan padukuhan itu karena besarnya dan bunyinya yang mendengung seperti gema yang menyusuri lembah di antara bukit-bukit, telah ikut menjadi abu pula. Malam itu setiap keluarga telah membicarakan Banjar mereka yang terbakar. Satu dua di antara mereka telah membicarakan pula orang-orang yang disebut membakar Banjar itu. Siapakah sebenarnya orang bongkok itu? Desis Ki Kerawangan yang duduk bersama keluarganya. Ternyata kedatangannya di padukuhan ini bukan sekedar kelaparan dan kehausan. Delima mengangguk-angguk, tetapi ia sama sekali tidak menyahut. Yang kemudian berbicara adalah Nyi Kerawangan.
Orang bongkok itu agaknya membawa pesan yang lebih berarti bagi para penghuni padukuhan ini. Ki Krawangan mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Aku tidak tahu bagaimana sikap Kakang terhadap peristiwa yang baru saja terjadi di Sanggar dan di Banjar. Dua peristiwa yang memang saling berhubungan. Jika benar kedua orang itu membakar Banjar, maka segala sesorah orang-orang padepokan itu adalah omong kosong." Apalagi menilik keterangan orang yang tidak dikenal itu, Kyai Banyu Bening, Cabang Bayi. Aku telah menyebut namanya. Orang yang dibayangi oleh dendam karena kematian bayinya itu ingin melihat orang lain juga mengalami sebagaimana yang dialaminya. Jika demikian, ia adalah orang yang perlu dikasihani, desis Ki Krawangan. Nyi Krawangan termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anak perempuannya. Delima memang menjadi gelisah, tetapi ia tetap berdiam diri. Namun peristiwa yang terjadi di Sanggar itu nampaknya akan menjauhkan orang bongkok dan dua orang cucunya itu dari padukuhannya, karena orang-orang padukuhan ini telah mengenalnya. Delima tidak dapat membayangkan tanggapan orang-orang di padukuhannya terhadap Ki Pandi. Apakah mereka menjadi marah, merasa terhina, atau justru seperti ayah dan ibunya yang nampaknya mempunyai sikap tersendiri terhadap orang bongkok itu? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.